Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview ya MIDI controller yang tipe 4 tombol ini ya. Di sini saya akan coba jelaskan detail ya, mungkin sebagai panduan nanti jika memiliki MIDI controller yang tipe ini ya. Oke, ini tampilannya. Di sini terdapat 4 tombol ya. A, B, C, dan D. Kemudian untuk soket-soketnya bisa kita lihat ada USB untuk efek digital ya, yang tipe efek digital ini ya. Kemudian ada soket untuk power supply DC 9 volt ya, negatif center, dan harus 9 volt ya. Jangan di bawahnya maupun di atasnya, nanti akan menimbulkan trouble atau kerusakan. Jadi harus benar-benar 9 volt dan negatif center ya, yang biasa digunakan untuk adaptor-adaptor efek gitar pada umumnya ya. Bisa digunakan di sini. Kemudian ada slot juga untuk MIDI yang bulat ya, atau biasa disebut MIDI 5 DIN ya, MIDI 5 DIN ya. Kemudian di sebelah sini ada slot untuk expression pedal, dan ada switchnya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan expression pedal ini ya. Kalau ke arah kanan dia off, ke arah sini dia on ya. Expression pedal ini biasanya hanya berfungsi di plugin ya, saat kita mengkoneksikan ke PC untuk memainkan software-software gitar atau plugin ya. Oke, seperti itu. Langsung aja kita coba detail untuk penggunaannya ya. Kita beri power supply dulu untuk MIDI controllernya. Oke, di sini akan langsung nyala dengan kondisi LCD atau angkanya 0 semua ya. Untuk mengaktifkannya, tekan A ini ya, dia akan nyala. Dan di sini terdapat kode mode ya. Baris pertama di sini adalah kode untuk mode. Jadi mode itu nantinya berfungsi kita sedang menggunakan efek apa ya, atau program apa. Jadi di sini diidentifikasikan dengan kode-kode ini ya. Di sini saya memasukkan beberapa kode ya. Untuk memindahkan atau merubah modenya, tekan A sama D ini bersamaan, dia akan naik seperti itu. Di sini disiapkan sampai ada 14 mode ya. Yang pertama A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kembali ke A lagi ya. Atau untuk turunnya ini ya, dia turun pemilihan modenya C dan B ya. Tekan C dan B untuk turun, ini A dan D untuk naik. Bisa lihat di sini, ini adalah panduan ya. Biasanya saya cantumkan di gambar etalase ya, etalase Shopee atau Tokopedia-nya. Bisa dilihat di gambar bagian terakhirnya ya, untuk melihat panduan di MIDI controller yang varian yang dibeli tersebut. Di sini tadi disebutkan ada 14 mode ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk mode A, ini untuk perpindahan preset ya, di MG30, Valeton, Zoom, dan perpindahan presetnya secara berurutan ya. Bisa juga untuk VST plugin, untuk perpindahan preset juga. Lensing M5, urutan preset. Jadi semua urutan preset ya untuk mode A. Mode B untuk MG30, Valeton. Ini yang customnya ya. Nanti saya akan coba jelaskan.
Ya seperti itu, dan seterusnya ya mode-modenya ini. Oke, langsung aja saya coba untuk yang mode A ya. Di sini mode A itu digunakan untuk ini ya, efek digital yang seperti ini variannya. Di sini saya akan coba di efek digital Zoom MS50G ya. Oke, yang pertama kita koneksikan dulu kabel USB-nya. Kita pakai yang ini ya, untuk Zoom MS50G itu USB-nya tipe USB mini ya, yang seperti ini, mini USB, dan yang satunya seperti ini biasa. Ini untuk efek digitalnya, ini untuk ke Zoom ya. Langsung aja kita koneksikan. Oke, sekarang kita nyalakan power supply-nya. Ini untuk MIDI controllernya ya. Oke, sudah dikoneksikan. Kita tekan ini ya. Sekarang kita bisa pindah-pindahkan di mode A tadi ya, untuk perpindahan preset ya. Di zoomnya ikut berpindah ya. Mungkin ya seperti ini, mungkin ya kelihatan ya. Sekarang kita tekan switch yang pertama, dia pindah ya, 2, 3, 4. Kemudian untuk pindah B kita tekan C dan D ini bersamaan, dia akan pindah 5, 6, 7, 8. Pindah B lagi 9, 10, 11. Kemudian untuk pindah bank turun, tekan A sama B ini ya, dia turun lagi. Ya seperti itu ya, kurang lebih ya, untuk perpindahan preset di Zoom MS50G. Kemudian di mode selanjutnya, mode B. Bisa kita lihat di sini mode B itu sama untuk efek-efek tersebut, tapi dia custom preset. Custom preset itu artinya kita mengcustom nomor preset ya. Di tiap-tiap tombol ini tidak harus berurutan seperti tadi ya, fix ya. Ini bisa kita rubah-rubah berapa aja yang ingin kita aktifkan, preset nomor berapa aja. Misalkan di nomor 1 preset nomor berapa, yang B preset nomor berapa, C dan seterusnya. Caranya bisa lihat di sini, custom dilakukan di mode 6. Oke, kita pindahkan dulu ke mode 6. Nah, di mode 6 ini bank pertama ya, banknya ada 32. Untuk pindah banknya 32 bank. Kita isi di bank pertama, misalkan kita ingin nomor, misalkan nomor 5. Untuk memilih nomornya tekan AB untuk up dan CD untuk down. Ya, seperti itu. Ini untuk up, ini untuk down. Kita sekarang coba pilih nomor 5 tadi. Untuk tombol ini tekan tahan lagi. Sekarang dia akan ke 5 ya. Yang ini misalkan saya kasih contoh lagi. Saya ingin ganti, tekan tahan ya. Nomor bebas ya, 10 atau 11. Tekan tahan lagi, dia akan nge-save 11. Ini 5, ini 11. Sekarang kita buktikan di mode tadi ya, yang mode B. Di mode B ini ya, kita pindahkan lagi ke mode B. Kita sampai di mode B lagi. Sekarang kita buktikan, tekan ini dia 5, tekan ini dia 11. Kita coba dekatkan ya, biar kelihatan.
tekan yang ini dia 5, tekan yang ini dia 11. Seperti itu ya. Begitu seterusnya, ada banknya juga untuk mode ini. Berikutnya adalah mode C ya. Tadi A dan B sudah, sekarang mode C. Mode C itu untuk MG300 ya. Fungsinya sama saja ya, seperti mode A atau mode B. MG300 preset berurutan, mode D-nya MG300 custom preset. Jadi untuk MG300 dia memang beda sendiri. Rata-rata untuk efek digital pakai A dan B itu bisa. Hanya untuk MG300 saja dia berbeda, jadi dipisah. Jadi di sini mode C dan D ini spesial untuk MG300 saja. Kalau untuk efek-efek digital pada umumnya menggunakan mode A atau mode B ya. Jadi di mode C ya sama saja seperti tadi. Coba saya akan koneksikan ya untuk MG300-nya. Oke, ini untuk MG300-nya kita koneksikan USB-nya dulu. Untuk MG300 menggunakan USB micro USB ya. Karena USB-nya dia slotnya micro, jadi kita menggunakan USB yang ini ya, micro USB to USB biasa. Ini untuk MIDI controllernya lagi, langsung aja kita koneksikan. Oke, kemudian kita kasih power supply-nya. Untuk NUX-nya dulu ya, kita nyalakan. Baru kemudian MIDI controllernya. Kita tekan ini. Oke, di sini masih mode B, berarti kita pindahkan ke mode C ya. Ke mode C. Sesuai yang panduan tadi ya, untuk mode C MG300. Sekarang kita lakukan perpindahan preset ya. Mungkin nggak kurang kelihatan ya. Ya, seperti ini ya, kelihatan ya. 1A, 1B, 1C, 1D. Untuk ke bank selanjutnya 2A, 2B, begitu seterusnya ya. Bank selanjutnya 3A, 3B, 3C, 3D. Untuk turun yang ini 2A, 2B, 2C, 2D. Turun lagi 1A. Ya, seperti itu ya. Untuk yang customnya juga caranya sama dengan yang pertama tadi. Untuk mode D kita pindahkan dulu ke mode D. Ya, di mode D. Untuk customnya dilakukan di mode 6 tadi ya. Sama persis ya, caranya seperti itu. Mungkin langsung aja mode berikutnya. Mode E atau F ini digunakan ke VST plugin ya. Ada sisi Storm, sisi preset. Nanti saya akan coba contohkan atau koneksikan untuk ke plugin. Mode 1, 2 untuk Boss GT tinggal koneksikan juga ya. Urutan preset untuk customnya juga seperti itu. Mode 3 ini on off Storm di Zoom G14 G3N switch ABCD nya. Mungkin ini jarang digunakan kali ya. Jadi hanya meng-on off kan blok-blok efek yang ada di Zoom tersebut ya, khusus yang G14 dan G3N ya. Untuk yang lainnya tidak bisa. Jadi mode ini khusus untuk on off G14 G3N. Kemudian mode 4 on off sisi Storm. Nanti saya akan coba jelaskan juga. Mode 5 sisi preset. Mode 6 tadi tempat settingnya. Mode 7 ini kombinasi ya. Baris bawahnya presets A dan B, C dan D nya ini Storm untuk MG300. Mode 8 nya untuk MG400, MG30 yang lebih universal. Oke, mungkin di sini saya akan lanjutkan untuk mode Storm ya, terutama nomor 4 ini ya.
Nomor 4 ini mode stopnya ini nanti akan berhubungan dengan mode 7 sama mode 8 ya. Jadi pengisian presetnya di mode 6 sama ya seperti tadi. Untuk stopnya yang atasnya ini di mode 4 ya diisinya ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Oke, di sini saya akan jelaskan dari mode 3, 4, 5 sampai terakhir ya. Yang mungkin yang mode A sampai mode 2 tadi sudah kurang lebih sudah jelaskan. Untuk mode E dan F ini dan plugin-plugin ya, VST plugin nanti saya akan jelaskan lagi terakhir. Oke, dimulai dari 3, 4, 5, 6 ini. Di mode kita pindahkan dulu ke mode 3. Oke, ini di mode 3 ya. Ini sebenarnya on off kan stomp di zoom G14 dan G3N. Jadi terdapat 4 yang bisa dijadikan pengoperasian on off stomp yang ada di G14 dan G3N ya. Dan ini pengoperasiannya hanya sekedar on off saja ya, tidak akan mengikuti preset. Jika presetnya berubah atau pindah-pindah, dia hanya untuk on off saja. Caranya di zoom G14 atau G3N itu terdapat beberapa blok, kurang lebih ada 6 atau 7 blok ya. Nanti bisa dilihat saja, kebetulan unitnya tidak ada untuk tes. Jadi di antara 6 atau 7 blok yang ada di routing atau signal chain yang sudah dibuat di preset tersebut, di antara blok-blok itu keempat bloknya itu bisa di on off kan ya melalui ini ya. Caranya tekan tahan ini ya untuk settingnya. Di sini akan memilih blok mana ya, pilih nomor aja, misalkan blok 5 ya, seperti ini. Tekan tahan lagi, dia akan on off kan blok 5 tersebut. Nah, mungkin nanti untuk pengetesannya silahkan dicoba-coba saja ya, blok mana yang dengan angka 5 ini mana yang on off. Misalkan kemudian yang blok ini juga switch ini juga maksudnya, tekan tahan, kita pilih blok 7, kita tekan tahan lagi untuk save. Nanti blok 7 ini bisa di on off kan, nanti bisa dilihat responnya di efeknya, blok mana yang merespon on off tersebut. Jadi disesuaikan saja, nanti dipilih-pilih saja nomornya. Misalkan yang ini lagi ya, misalkan blok 2, tekan tahan. Jadi ini nanti meng-on off kan blok efek 2 ya, stomp yang kedua. Seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di zoomnya yang merespon on off tersebut dengan kita menekan ini itu yang mana, nanti bisa diikuti polanya ya. Oke, seperti itu untuk mode 3 ya, on off, stomp, zoom, G14 dan G3N. Berikutnya mode 4, on off kan stomp. Ini bisa dipakai untuk efek digital MG400, Valeton, dan lain sebagainya ya. Kita coba saja sekarang di MG 300 ya. Oke, lanjut kita ke mode tadi ya, mode yang 4. Nanti mode 4 ini berhubungan dengan mode 7 dan 8 ya. Sekarang untuk cara mengisi mode 4, jadi di sini A, B, C, D, kita pindahkan dulu ke mode 4 ya, mode 4. A, B, C, D sebagai stomp ya, on off ya, stomp. Jadi di sini bisa sebagai on off kan stomp di MG300, Valeton dan lain sebagainya. Oke, cara men-settingnya, kita tekan tahan ya. Di sini ada 4 variabel yang harus diisi. Variabel pertama adalah blok
Oke ya. Kita bisa lihat di sini blok adalah, ya, kelihatan tidak ya? Blok adalah urutan ya. Di sini ada preset di mana terdapat blok kompresor, EFX, ampli, noise gate dan lain sebagainya ya, modulasi. Itu adalah nomor blok ya. Itu adalah blok ya. Jadi urutannya adalah 1 itu wah pedal, 2 itu kompresor, 3 EFX, 4 ampli dan seterusnya ya, sampai delay dan reverb. Itu adalah urutan blok. Jadi tadi setelah kita tekan tahan, ada 4 variabel yang harus dimasukkan. Variabel pertama adalah blok. Blok yang keberapa yang ingin kita on off kan di sini tadi ya. Misalkan saya ingin kompresor itu blok ke-2 ya. Blok kedua, saya masukkan angka 2, tekan tahan. Isian yang kedua atau variabel yang kedua yang harus diisi adalah di dalam blok kompresor tersebut terdapat berapa efek. Jadi kita pilih urutan efek keberapa di blok tersebut. Misalkan untuk kompresor itu cuma hanya ada 1. Jadi angka yang harus dipilih adalah 2. Karena 1 itu bypass, 2 itu kompresor tersebut ya. Berarti kita pilih 2. Kemudian isian yang ketiga, variabel yang ketiga harus dimasukkan adalah posisi off-nya itu kodenya berapa? 1 ya, karena 1 adalah bypass di blok tersebut. Tekan tahan lagi. Kemudian yang keempat adalah yang perlu disetting posisi saat saat preset ditekan itu on atau off, nyala atau mati. Kalau misalkan ingin nyala berarti 1, ingin mati 2. Kita bisa lihat di sini ya, mungkin harus dibeginikan terus ya biar kelihatan. Oke, sekarang kita tekan ya, kompresornya dia on off seperti itu ya. Berhasil ya untuk switch yang pertama. Sekarang saya kasih contoh lagi untuk switch yang kedua. Sama seperti tadi, ada 4 variabel yang harus diisi. Caranya tekan tahan sampai kedip, langsung angkat. Variabel pertama yang diisi saya ingin untuk EFX. EFX itu blok ketiga ya. Tadi sudah disebutkan blok pertama adalah pedal, blok kedua kompresor, blok ketiga EFX. Saya ingin mengontrol EFX nomor 3. Jadi untuk memilih nomornya ini, untuk turunnya ini. Seperti itu. Blok EFX itu 3. Tekan tahan lagi untuk variabel yang kedua. Di dalam blok EFX itu ada berbagai macam efek kan? Ada tube screamer, ada overdrive, ada blues driver dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya masukkan 9 ya. 9 itu adalah red. Kalau tidak salah red ya. Jadi 9 untuk variabel keduanya. Tekan tahan. Variabel ketiganya itu off-nya. Off tentu saja, bypass itu 1. Sama ya semuanya ya. Untuk di MG300 bypassnya 1 atau off-nya. Tekan tahan lagi. Saya ingin yang keempat ini posisi awalnya mati. Tadi kan yang ini posisi awalnya nyala. Kalau mati pilih nomor 2. Preset ditekan itu mati. Berarti pilih 2. Tekan tahan. Sekarang ini bisa digunakan untuk menyalakan dan menonaktifkan. Bisa dilihat ya sedikit ya. Ini harus diginikan lagi. Ya. Di efeknya ya kita bisa lihat mati, nyala, mati, nyala. Ini kompresor, nyala, mati, nyala.
Ya, seperti itu ya. Begitu seterusnya ya untuk tombol yang C dan D tersebut. Di sini hanya satu bank, jadi hanya 4 stomp yang bisa dikontrol ya. Sekarang kita lihat, kita pindahkan ke mode 7 ya untuk yang kombinasi, di mana bawahnya preset, atasnya stomp. Jadi kita pindahkan dulu ke 7. Bawahnya ini adalah preset. Kita bisa lihat dia berubah ya preset-presetnya. Nah, preset yang ini tadi sudah disetting stompnya 1, 2, 3, 4. Jadi isinya tadi ya A, B, C, D. Karena baru diisi A, B berarti hanya untuk ini. Untuk yang ini stompnya tadi lanjutannya diisi lagi ya. Jadi saya hanya tadi mengisi untuk yang preset ini untuk kompresor, ini untuk EFX. Kita buktikan. Saat ini ditekan, posisinya keduanya off. Kita nyalakan, dia on. Kita nyalakan, dia on. Sekarang kita coba buktikan ya, biar lebih jelas. Misalkan ini kita pindahkan ke preset lain dulu. Ketika preset ini ditekan, presetnya pindah, posisi kompresor dan efeknya off dulu. Kita nyalakan, dia nyala kompresor. Kita nyalakan ini, dia nyala EFX. Kita tekan, posisi awalnya langsung mati dulu. Jadi seperti itu ya seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini kita pindah preset. Preset lainnya, efeknya apa, stompnya bisa kita setting lagi yang apa, terserah. Tadi itu ya settingnya di mode 4 tadi. Lanjutannya ya, C dan D. Ini tadi A, B yang baru diisi untuk preset yang ini. Nah, seperti itu ya. Untuk preset yang ini tinggal diisi lanjutannya tadi di mode 4 yang C dan D-nya. Oke, seperti itu ya cara settingnya. Ya, sepertinya sudah semua. 7 dan 8 ini sama aja ya cara settingnya. Hanya saja perbedaannya kalau 7 presetnya untuk MG300, untuk yang nomor 8 presetnya untuk rata-rata semua ya, MG400, Valeton dan lain sebagainya di sini ya. Oh ya, untuk stomp ini hanya support untuk beberapa saja yang disebutkan ya, seperti MG300, MG400, MG30, Valeton GP100, GP200 bisa ya. Sedangkan untuk zoom tidak bisa di sini ya. Kemudian saya akan coba hubungkan untuk kontrol VST plugin di PC ya. Oke, selanjutnya saya akan mengkoneksikan MIDI control ini ke PC ya, atau untuk kontrol VST plugin ya di PC atau laptop. Oke, yang pertama kita butuhkan konverter ini ya, konverter MIDI to USB. Ini konverter untuk koneksi MIDI ini ke USB PC ya, atau laptop. Ini banyak ya di marketplace, harganya pun cukup terjangkau ya. Oke, langsung aja coba kita koneksikan ya. Koneksikan dulu untuk slot MIDI yang di efek digitalnya ya. Di sini terdapat 2. Kita pilih yang in ya. Kita pakai yang in. Di sini ada tulisan in dan out ya. Oke, sudah dikoneksikan. Kemudian kita beri power supply ya. Kemudian untuk konverter ini ujungnya yang USB-nya kita bisa langsung colokan ke PC atau laptopnya. Oke, sekarang kita buka aplikasi pluginnya ya. Yang pertama mungkin saya coba di Gitarik ya. Kita perlu setting dulu device-nya di sini ya.
Ini sudah terdetek. Ini adalah device dari ininya ya, konverternya ya, namanya USB MIDI. Sudah on, masih off, kita on kan. Oke. Sekarang bisa kita lihat di sini untuk yang VST plugin mode-modenya. Yang A bisa untuk VST plugin preset ya, perubahan preset. Yang B juga bisa preset custom. Kemudian yang E untuk sisi stop, yang F untuk sisi preset. Jadi di sini saya akan coba yang mode A dulu ya. Untuk VST plugin. Oke, ini kita sudah ke mode A. Mode A itu untuk perpindahan preset. Biasanya dipakai untuk perpindahan preset. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita tekan ini. Berpindah-pindah presetnya ya. Di sini ya. Di gitariknya. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Untuk ke bank selanjutnya tekan ini ya. Bank up. 5, 6, 7, 8. Bank selanjutnya tergantung banyaknya preset yang kita bikin di sini ya, di gitariknya. Seperti itu. Untuk turunnya ini. Turun lagi dia. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini saya akan coba di Neural DSP ya, yang Gojira. Pertama kita harus lakukan setting device-nya ya, di sini ya. MIDI input device-nya harus kita checklist. Ini ya sudah terdetek ya, nama device-nya. Sudah kita checklist. Lalu di sini perlu kita mapping. Jadi di sini ada program change, ada CC ya. Biasanya yang di mappingnya itu cuma dua itu ya, program change dan CC ya. Program change itu biasa untuk preset ya. Jadi di sini kan banyak pilihannya cara mappingnya. Mungkin di video-video saya sebelumnya sudah banyak ya dijelaskan bagaimana mapping untuk di Neural DSP. Di sini saya akan kasih contoh ya. Pilih yang program change preset untuk memilih atau membuat mapping perpindahan preset. Kemudian kita pilih preset-presetnya apa ini ya. Ada preset yang bawaan dari neuralnya, ada yang kita bikin sendiri, terserah kita pilih. Kemudian channelnya 1 ya. Nah, ini default aja 1 karena di MIDI-nya pakai channel 1. Nah, PC-nya ini dimulai dari PC 0 sampai 127 ya. Jadi total 128 sama 0 ya, karena dimulainya dari 0. Ini bisa diakses semua PC-nya ya, mapping PC-nya, karena di sini sampai 32 bank, 32 kali 4 berarti 128 ya. Itu bisa diakses semua 128 sama di sini ya. Mappingnya sampai 127 atau dengan 0 128. Jadi ini dimulai dari 0, bank pertama 0, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Ya, seperti itu ya. Tinggal kita pilih saja PC 0 untuk clean. Kita bikin lagi program change lagi. Misalkan distorsi. Ya. Kemudian PC 2, PC 1. Jadi PC 0 tadi clean, PC 1 distorsi ya. Sudah kita mapping ini, saya contohkan 2. Kita buktikan. Kita tekan ini, dia clean. Tekan ini, dia distorsi. Tekan ini, dia clean. Tekan ini, dia distorsi. Seperti itu ya, preset-presetnya bisa disetting di situ. Kemudian ada lagi di mode E ini ya, untuk stompbox ya. Misalkan kita ingin bermain mode stompbox. Jadi 4
tombol ini bukan preset, tapi kita ganti menjadi stompbox. Berarti kita pindah ke mode E. Ya, ini adalah stompbox dimulai dari sisi 2, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5. Seperti itu ya. Ada banknya, sisi 6, sisi 7, sisi 8, sisi 9, dan begitu seterusnya ya. Kita pakai bank pertama saja. Berarti ini sisi 2. Jadi ketika ingin mapping di neuralnya dengan tombol ini, on off dengan tombol ini, berarti kita mapping sisi 2. Misalkan kita ingin on off kan, di sini ada pilihannya overdrive. Cara settingnya, kita mapping pakai sisi absolute. Kita pilih stomp apa yang ingin kita on off kan, misalkan overdrive channel 1 sisi 2 ya. Kita pakai sisi 2 yang ini berarti kan. Kita buktikan ya. Ini sudah di mapping satu ini ya. Atau satu lagi. Sisi absolute, distorsi, atau apa, ganti phaser. Phaser aktif ya, mengaktifkan phaser. Sisi 3, karena ini sisi 2, sisi 3. Oke, kita buktikan. Ini overdrive ya. Ya, nyala ya, mati, nyala, mati. Ini tadi phaser ya kalau nggak salah ya. Ya, kita bisa lihat nyala, mati, nyala, mati. Terserah, dan seterusnya ya. Ini juga di mapping, ini juga di mapping nanti. Oke, seperti itu ya untuk di plugin on off kan stomp dan juga perpindahan presetnya. Bisa ya, seperti itu cara settingnya. Oke, berikutnya mungkin saya akan coba di sini dengan MIDI controller. Ini adalah kontrol efek digital yang slotnya lewat MIDI bulat ya, lewat MIDI bulat. Jadi yang tadi kan lewat USB untuk Nux dan Zoom tadi ya lewat USB. Sekarang saya coba untuk efek digital yang soketnya bulat, bisa juga ya dengan ini. Oke, untuk pengoperasian yang MIDI bulat ini untuk efek digital saya gunakan di sini. Saya akan contohkan di HX Stomp ya. Langsung aja kita koneksikan. Kita koneksikan saja kabel MIDI-nya ya. Kita gunakan kabel MIDI ini ya. Yang satunya kita koneksikan di HX Stomp-nya ke yang in-nya ya. Ke bagian yang in ya. Power supply untuk HX Stomp-nya. Power supply untuk MIDI-nya. Oke, di MIDI controller ini support untuk berbagai pengontrolan ya. Yang pertama saya akan coba preset ya. Di sini bisa untuk merubah-rubah preset ya. Kita bisa lihat di situ. Preset pertama, kedua, ketiga, 4. Bank selanjutnya seperti itu ya. Mungkin tidak kelihatan. Ya. Ini preset pertama, 1A, 1B, 1C, 2A, selanjutnya 2B, 2C, 2D, 3A, 3B. Untuk turunnya 1A, B, turun lagi ya. Begitu seterusnya ya.
Oke, untuk itu untuk pengoperasian preset. Berikutnya ada juga untuk pengoperasian, atau bisa juga untuk pengoperasian snapshot ya. Untuk pengoperasian snapshot kita harus pindahkan ke mode, kita bisa lihat di sini di mode 5 ya, sisi preset di custom. Kita pindahkan ke mode 5. Oke, sudah di mode 5, kita perlu setting atau custom ya. Caranya di mode 5 ini atau sisi preset ini ada dua variabel yang harus diisi. Caranya tekan tahan ya. Misalkan kita ingin setting dia sebagai snapshot. Snapshot itu dari line sync-nya atau dari manual book line sync-nya. Untuk snapshot itu perlu dimasukkan mapping 70 untuk variabel pertamanya, kemudian variabel keduanya 1, 2, 3 untuk masing-masing snapshot ya. Oke, langsung aja kita coba masukkan. Untuk tombol yang ini saya mapping untuk snapshot yang pertama. Tekan tahan, kita pilih 70 ya. Lumayan jauh juga 70. Oke, sudah dapat 70, tekan tahan. Lalu kita masukkan 1 ya untuk snapshot 1. Tekan tahan lagi. Sekarang ini termapping snapshot 1. Berikutnya juga ini snapshot juga, snapshot 2. Ini snapshot 1, ini snapshot 2. Oke, sudah semuanya tersetting. Ini snapshot 1, ini snapshot 2, snapshot 3. Mungkin biar lebih kelihatan. Ya, bisa kita lihat di pojok kanan atas ya, snapshotnya. Ini snapshot pertama, snapshot kedua, snapshot ketiga. Kemudian yang ini saya akan coba setting untuk tuner. Jadi ini coba saya setting untuk tuner. Tuner itu dari lensing-nya mappingnya 69 ya untuk variabel pertamanya dan 0 untuk variabel keduanya. Kita coba isi saja, tekan tahan. Kemudian variabel keduanya kita isi 1 untuk variabel keduanya, tekan tahan lagi. Sekarang ini sudah termapping untuk tuner ya. Kita bisa lihat dia masuk ke tuner. Tekan lagi, keluar lagi. Seperti itu ya. Jadi semua bisa di mapping ya. Misalkan yang ini kita bisa ganti juga. Misalkan ganti untuk seperti lainnya tombol ini ya. Dia bisa kombinasi switch desktopnya bisa diganti untuk snapshot, untuk stomp, untuk pindah preset. Kita bisa gunakan tombol ya dengan memapping tombol. Misalkan ini kita coba mapping untuk fungsi tadi. Dari HX stomp-nya mappingnya 72 dan 5 ya kalau tidak salah dari HX stomp-nya. Jadi perlu kita masukkan nilai tersebut. Caranya tekan tahan, masukkan 72 ya.
72, kemudian 5. Kita tekan tahan lagi. Ya, bisa ya. Dia pindah-pindah seperti layaknya kita menekan ini. Jadi ini termapping untuk menggantikan tombol tadi, page. Mungkin bisa diperjelas lagi. Ini tadi snapshot 1, snapshot 2. Ini saya ganti menjadi page ya. Kita bisa lihat jadi preset page-nya, tombol di HX Stomp-nya. Ini jadi stomp, kalau nggak salah ya. Ini preset juga, ini preset juga, ini snapshot, ya seperti itu ya. Bisa menggantikan tombol page tadi dengan tombol di MIDI ya. Ini tadi masih tuner. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di HX Stomp pun bisa ya untuk MIDI controller yang tipe ini, yang slotnya lewat MIDI bulat ini. Oke, mungkin itu aja ya, kurang lebih penjelasan yang cukup panjang juga ini ya, tentang MIDI controller yang 4 tombol ini, disertai berbagai mode yang disiapkan dan penggunaannya mungkin secara detail ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.